Salam damai sejahtera kepada Anda semua, saudara-saudara, rekan-rekan, mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan kuliah agama, pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Di dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima, kita akan membahas satu topik mengenai menyeru nama Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa, memohon berkat Tuhan, pencurahan Roh Kudus, supaya mengurapi kita semua, walaupun pertemuan kita lakukan secara online. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan saat ini, kembali Engkau boleh mempertemukan kami, walaupun secara virtual, kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, boleh mengurapi siapa yang mendengar, siapa yang datang kepada Tuhan, siapa yang mau menikmati firman, mendengarkan pembicaraan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu boleh disiarkan, boleh menjadi terang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk topik ini ya. Pertemuan yang kelima ini adalah tentang menyeru nama Tuhan. Ya, mungkin bagi rekan-rekan sudah pernah mendengar kalimat ini, atau juga ada yang baru mendengar. Ya, mungkin taunya beribadah kepada Tuhan, lalu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya seperti yang kemarin kita sudah memberikan penjelasan. Sekarang kita akan memberikan hal yang baru tentang menyeru nama Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa, menyeru nama Tuhan ini bukan hal penemuan belakangan atau penemuan tokoh-tokoh rohani yang belakangan. Ya. Tetapi ini adalah perkara yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam pertemuan sebelumnya kan kita sudah menjelaskan mengenai penghidupan setelah seseorang beroleh selamat. Maka salah satu praktek di dalam mengisi penghidupan kita, yaitu sekarang adalah perkara menyeru nama Tuhan. Baik, kita lihat satu persatu. Apakah itu menyeru nama Tuhan? Satu ayat yang mendukung mengenai menyeru nama Tuhan, ini adalah Roma pasal 10 ayat 13. Dikatakan Roma pasal 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ya, jadi berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan ini adalah Tuhan Yesus. Jadi berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Menyeru nama Tuhan adalah semacam doa, tetapi bukan hanya doa semata. Kalau doa, itu adalah perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Baik secara umum maupun secara khusus. Kita sebut doa syafaat. Tapi menyeru ini adalah hal yang praktis. Seperti bernafas. Adalah sesuatu yang instan. Tapi seperti bernafas, penting sekali. Cuman menghirup dan mengembus, tapi itu penting untuk kontraksi dari jantung kita sehingga bisa memompa udara. Sehingga tubuh kita bisa hidup. Jadi menyeru nama Tuhan itu adalah perkara nafas rohani yang praktis. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 13. Menyeru nama Tuhan, ya ini di dalam bahasa Ibrani,
Itu saya tidak menulis di sini, itu bahasa Ibraninya itu karau, karau. Itu artinya call upon, menyeru, memanggil, menjerit kepada, berteriak kepada. Ya, di dalam bahasa asli Perjanjian Lama itu memakai bahasa Ibrani. Menyeru nama Tuhan ini dimulai dari generasi manusia yang ketiga, yaitu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Jadi Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, ya. Jadi Habel kan mati, dibunuh oleh Kain. Lalu Adam dan Hawa juga melahirkan lagi, punya anak namanya Set. Lalu Set juga punya anak yang namanya Enos. Lalu dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi memanggil di sini memakai bahasa Ibrani itu menyeru atau menjerit atau berteriak. Enos ini artinya getas, rapuh, lemah. Ya biasanya kalau orang tua memberi nama anaknya itu adalah nama yang penuh dengan makna yang baik, ya, perkasa, berani, ya, kuat, setia, ya toh, baik, gunawan, berguna, ya. Tetapi di sini Set memberikan nama anaknya itu Enos, Enos atau Anas. Itu artinya rapuh, getas. Dan Enos begitu tahu bahwa arti dari namanya itu adalah getas. Dia memiliki satu sikap, yaitu berseru kepada nama Tuhan. Ya Tuhan. Ya, jadi di dalam bahasa Ibrani, menyeru itu artinya memanggil kepada, menjerit kepada. Lalu di dalam bahasa Yunani, ini di dalam Perjanjian Baru, ini juga seperti dalam Roma pasal 10 ayat 13, berseru ini epikaleo, ya, atau epikaleomai. Jadi epi itu menjurus kepada ke depan secara pusat di tengah-tengah, dan kaleo itu kepada seseorang. Jadi menyeru di sini epikaleo itu berteriak kepada seseorang, memanggil nama seseorang. Ya, jadi saat memanggil, maka orang tersebut akan merespon. Seperti Anda memanggil rekan Anda di kampus, memanggil nama teman Anda, dia akan merespon. Jadi menyeru berarti memanggil nama seseorang dengan suara yang bisa terdengar. Kalau saya berseru dengan suara hanya membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar yang bisa didengar, maka saya tidak bisa dikatakan menyeru. Ya, tapi mungkin berisik atau mendesak, ya. Tapi kalau menyeru pasti bisa terdengar. Kalau berdoa bisa dengan diam, tenang. Namun menyeru haruslah bisa didengar. Ya. Mari kita melihat beberapa teladan mengenai menyeru nama Tuhan, ya, di dalam Alkitab. Sekarang kita melihat dulu di dalam Perjanjian Lama. Pertama kita lihat teladan Abraham, ya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 8, ya. Ini adalah saat Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia, dari tanah Ur Kasdim, ya. Dikatakan di sini, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama itu nama Tuhan bisa Jehovah, El Shaddai, Adonai, El Olam, ya.
Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Ya, jadi penyeruan-penyeruan ini adalah untuk berseru kepada Tuhan dan meminta respon dari Tuhan. Sehingga Tuhan juga menjawab seruan ini. Ya, ini adalah teladan dari Abraham. Selanjutnya kita lihat siapa ini? Ishak. Ya, jadi Ishak ini adalah anak dari Abraham. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Jadi Ishak juga melakukan menyeru atau memanggil nama Tuhan. Teladan selanjutnya adalah Musa. Ya, Nabi Musa ini terkenal dengan yang dahsyat itu membelah Laut Merah ya dengan tongkat ya dengan kuasa Tuhan ya akhirnya Laut Merah terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 7 di sini Musa berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, di sini Musa tidak mengatakan berdoa atau tidak mengatakan beribadah, tetapi setiap kali kita memanggil, tentunya memanggil juga ada rasa ibadah, ya. Tetapi di sini secara langsung mengatakan memanggil kepadanya. Teladan yang lainnya adalah Ayub. Ya, kita lihat Ayub di dalam pasal 12 ayat 4. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawa. Ya, di sini kita tahu Ayub kan mengalami ujian ya. Tapi sikap Ayub adalah aku mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Lalu teladan selanjutnya, kita lihat Yabes. Ini menarik. Yabes ini di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Ya, ini hanya sekali saja dicatat dan memang Alkitab tidak mencatat silsilah Yabes dari keturunan siapa dia. Yang jelas muncul nama Yabes. Ya, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Allah mengabulkan permintaannya itu diawali dengan Yabes berseru. Ya, seru dengan suara yang keras. Selanjutnya kita lihat, ya ini adalah Simson. Anda tentunya tahu ya, Simson ini adalah dikatakan hakim, salah satu hakim Israel ya di kitab Hakim-Hakim. Nah, Simson ini adalah seorang yang ditentukan Allah ya, yang khusus yang memiliki kekuatan yang dahsyat ya, bisa mengalahkan singa ya, sampai terakhir ya matinya itu dengan karena dia pernah memberitahu rahasianya kepada Delila yang tahu ceritanya ini, dan singkatnya akhirnya dia jadi lemah dan saat terakhir dia dibuat tontonan, lalu dia minta anak kecil yang menuntunnya itu supaya gini, seperti gambar di sini, berdiri di tengah-tengah dua pilar yang menyangga bangunan saat itu ya. Lalu Simson berdoa, ya, doa untuk yang terakhir kalinya supaya membalaskan ya, membalaskan apa yang telah orang Filistin berbuat kepada Simson. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28,
berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Ya, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku ini itu kepada orang Filistin. Simson berseru, dan betul dia dengan saat itu merangkul kedua pilar itu, akhirnya gedung itu ambruk, semuanya mati juga bersama dengan Simson juga mati saat itu. Tapi yang jelas saat Simson berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Selanjutnya adalah Samuel. Ya, ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Jadi Samuel berseru, apa yang dia minta, Tuhan mengabulkannya. Selanjutnya mari kita lihat Daud. Ya, Daud di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi di sini Daud juga melakukan satu praktek menyeru nama Tuhan. Lalu teladan selanjutnya, ya, Yunus. Wah, ini adalah gambar ikan besar. Dan Anda lihat ya, ada Yunus itu. Ya, karena dia disuruh untuk memberitakan Injil di kota Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis ya, naik kapal dan terjadi badai besar, dan singkatnya akhirnya diketahui harus ada siapa yang bertanggung jawab, dan di sini Yunus maju ya, dia mengaku bahwa dialah yang bertanggung jawab atas badai yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ya, Yunus mengatakan lemparkan aja ke laut, dan betul begitu dilempar ke laut datanglah ikan besar, ya pokoknya ikan besar ya. Lalu Yunus masuk di dalam perut ikan. Ya. Lalu kita lihat saat di kapal itu ya, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Jadi Yunus berseru dan Yunus menceritakan dan Yunus tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Tuhan, akhirnya Yunus juga dimuntahkan ke kota Niniwe dan Yunus bisa melihat kota itu akhirnya juga bertobat. Teladan selanjutnya kita lihat adalah Elia. Ini adalah gambar Elia berdoa ya melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Jadi ini adalah satu pertandingan ya, bagaimana siapakah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Nabi Baal waktu itu menore-nore dirinya, memutar-mutar, berseru-seru, tapi tidak ada jawab. Dan gantian waktu Elia, ya dia memperbaiki mezbah yang hancur, lalu kasih air pinggirnya, lalu ada kurban yang ditaruh di atasnya, lalu tambah air lagi, dan Elia berseru kepada nama Tuhan. Langsung Allah menjawab, api turun dari langit membakar habis semua kurban. Teladan selanjutnya adalah Yeremia. Ya. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ini adalah Yeremia saat itu ceritanya adalah dia dilemparkan ke dalam sumur kering, ya. Jadi lumayan dalam sumur itu. Tapi Yeremia di dalamnya itu dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak putus asa ya. Dia berseru, ya Tuhan, aku memanggil namamu
dari dasar lubang yang dalam. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab dan Yeremia diselamatkan. Sekarang kita melihat teladan di dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita. Dan kalau Anda membaca di dalam buku Anda, itu ada kisah Rasul pasal 9 ayat 14. Itu adalah kisah saat Saulus ya, yang akhirnya menjadi Paulus. Tapi waktu itu dia Saulus, dia kan suatu hari menerima surat kuasa dari para imam agama ya yang berkuasa saat itu untuk menangkap orang-orang Kristen. Dan ciri-ciri orang yang ditangkap itu apa? Ya, di dalam kisah para rasul pasal 9 ayat 14 adalah yang memanggil nama Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang pengikut Tuhan adalah waktu mereka memanggil nama Tuhan. Begitu memanggil nama Tuhan, ya Tuhan, langsung ditangkap. Ini menunjukkan praktek menyeru nama Tuhan sudah dilakukan saat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita lihat teladan selanjutnya. Ya, ini gambar siapa? Stefanus ya. Stefanus ini adalah salah satu diaken yang dipilih. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 60, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi Stefanus dia mati di rajam batu ya. Ya, karena dia menceritakan kesaksian kepada orang-orang Yahudi, tapi bukannya mereka bertobat, malah mereka membunuh Stefanus dengan melempar ya, merajam dengan batu. Tapi bagaimana sikap Stefanus? Dia berlutut dan berseru dengan suara nyaring. Teladan selanjutnya dalam perjanjian baru, nah ini akhirnya Paulus sendiri yang sebelumnya Saulus itu ya, dia menangkap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan saat ya dia ditangkap oleh Tuhan, dia juga bagaimana dia juga bertanya kepada Tuhan, ya dia berseru kepada Tuhan, siapakah engkau? Ya, siapakah engkau Tuhan? Ya dalam pertobatannya itu. Jadi waktu dia bertanya dengan berseru, Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ini menjadi terang bagi Saulus waktu itu. Waktu dia berseru, dia menjawab. Perlu rekan-rekan ketahui mengenai Tuhan Yesus. Saat itu beredar kabar bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tuhan Yesus itu tetap mati. Dan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya dan dikubur. Sudah, itu ceritanya berkembang. Kalau Anda membaca Matius itu, ada cerita seperti itu. Dan salah satunya ini Saulus. Dia menganggap Yesus itu mati, tidak bangkit. Maka saat dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menangkap pengikut Tuhan, ternyata ada terang yang menyorot, dia rebah, dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berteriak, siapa engkau? Tuhan. Nah, jadi dia ada seruan. Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus orang Nazaret. Jadi ini yang menjadi visi terang bagi Paulus. Dia tulis dalam Roma pasal 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi inilah teladan tokoh-tokoh Alkitab ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan salah satu ciri khas orang-orang yang dipakai Tuhan adalah mereka berseru kepada nama Tuhan. Mungkin kalau ada rekan-rekan bertanya, di dalam 10 perintah Allah, di dalam perjanjian lama hukum Taurat ya, ada salah satu perintah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7,
Ya, dikatakan janganlah engkau memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, di dalam saya bacakan ya, saya bacakan ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kata sembarangan ini di dalam bahasa asli itu artinya sia-sia, kosong, dan palsu. Jadi menyebutnya ini menyebut dengan palsu. Yang palsu bukan Tuhannya. Yang palsu itu adalah hati orang yang menyeru. Jadi kita harus hati-hati di dalam penyeruan kita kepada nama Tuhan. Ini memiliki tujuan, bukan ya seperti apa? Lata. Seperti kayak orang seperti orang yang jatuh lalu ada lata itu namanya meleter itu. Jadi lidahnya kayak apa istilahnya ya? Lata ya. Menyeru nama Tuhan tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi rekan-rekan, kita berseru kepada Tuhan itu memiliki satu tujuannya. Sehingga penyeruan kita tidak sia-sia. Baik, tujuan menyeru nama Tuhan. Kita lihat di sini. Ya, ada beberapa ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13, waktu kita berseru, kita beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan di dalam Roma pasal 10 ayat 13, ini adalah keselamatan yang instan. Saat itu juga. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Jadi saat kita galau, saat kita sedih, kita berseru, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Maka kita akan diselamatkan dari kesedihan kita, dari kegalauan kita, dari kekhawatiran kita. Saat Anda kepikiran, saat Anda khawatir, serulah nama Tuhan. Dan serulah dengan hati yang di dalam. Nanti ada juga poinnya ya. Lalu Mazmur pasal 86 ayat 7, ini adalah menyeru untuk diselamatkan dari kesulitan atau kesesakan. Ya, di dalam saya bacakan ya, Mazmur pasal 86 ya, ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Ya. Lalu selanjutnya di dalam Mazmur pasal 116 ayat 3 sampai 4. Ya, dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ini adalah penyelaman dari penderitaan. Ya, ayat 3 itu, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi ini adalah penyelamatan dari penderitaan dan dari penyakit. Lalu Mazmur 86 ayat 5 ya, ini adalah menyeru untuk menikmati kasih setianya yang berlimpah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, ini adalah menyeru saat hari Pentakosta ya, dan mereka menerima untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Yesaya pasal 64 ayat 7, saya bacakan ya. Yesaya pasal 64 ya, ayat 7. Ya, dikatakan nah, kalau ayat 6-nya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan di ayat 7 di sini, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu.
sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ini adalah doa permohonan supaya apa? Membuat kita bangkit dari lembam lesu. Jadi menyeru rekan-rekan ya, ketika Anda memanggil nama seseorang, jika orang itu real, hidup, dan hadir, orang itu pasti akan bereaksi atau datang kepada Anda. Kalau Anda berseru kepada benda mati, seperti Anda memanggil meja, 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 kursi, kursi. Kalau Anda memanggil meja benda mati, meja itu tidak akan bereaksi. Ataupun, ya mohon maaf kepada orang mati ya, atau mayat. Anda sebut nama orang itu bagian juga, dia tidak akan bereaksi. Ya. Tapi kalau Anda memanggil rekan Anda yang hidup, yang hadir, orang itu pasti akan bereaksi, akan menjawab. Kecuali kalau dia lagi marah. Ya. Tapi kita bicara hal normal, kalau kita berseru kepada teman kita, kepada seseorang, orang itu pasti akan menjawab. Ya, Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus hari ini adalah real, hidup, dan maha ada. Dia selalu tersedia. Begitu kita berseru kepadanya, ia segera datang. Anda berseru, tidak pakai lama. Dia segera datang. Saat itu juga, waktu Anda berseru, saat ini saja saya berseru kepada Tuhan. Di dalam saya memberikan ceramah kepada Anda. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Di dalam saya ada kekuatan. Di dalam saya ada semangat yang baru. Dia akan segera menolong Anda, menyelamatkan Anda. Dia selalu ada untuk Anda, asal kita berseru kepadanya. Ya, tentunya kita juga berdoa, tetapi ditambah juga dengan berseru, seperti bernafas, secara instan. Maka Tuhan juga secara langsung akan betul-betul menolong kita semua. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menyeru. Ya, tadi sudah saya katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau gitu caranya bagaimana? Ya, di dalam Alkitab ada beberapa catatan. Kita harus berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi hati yang murni ini adalah hati yang terbuka kepada Tuhan. Hati yang ingin mendapatkan diri Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, ya saya bacakan Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini adalah perkataan Paulus kepada Timotius, ya saat Timotius juga mengalami kelemahan. Ya, tetapi Paulus mendorong, hai Timotius, jadilah kuat. Bagaimana caranya? Berserulah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, hati kita yang merupakan seruan kita haruslah murni, tidak menuntut yang lain kecuali ingin mendapatkan diri Tuhan sendiri. Selanjutnya kita harus berseru kepada Tuhan dengan bibir yang bersih. Ini dalam Sefanya. Anda pernah tahu kitab Sefanya di dalam Perjanjian Lama ya? Sefanya pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi bibir yang bersih. Jadi artinya bibir kita bukan untuk mengatakan perkataan yang kotor, ya, perkataan yang menghakimi, tapi bibir yang bersih adalah bibir yang mengucapkan berkat, yang menyeru nama Tuhan dengan bibir yang bersih. Kita perlu menjaga tutur kata kita, karena tidak ada sesuatu yang lebih mencemari bibir kita daripada tutur kata kita yang tidak terkendali. Ya, jadi bibir kita perlu kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sehat. Ya, sebagai rekan-rekan mahasiswa, saya mendorong Anda, baik-baiklah Anda memberikan perkataan yang membangun, ya, perkataan yang memberikan semangat untuk maju. Ya, di masa sekarang ini, saat sekarang ini masa pandemi, ya, saya memberikan ceramah saat ini adalah masa pandemi, ya, di mana banyak orang khawatir, banyak orang bingung. Maka kita perlu bibir kita
mengucapkan perkataan-perkataan yang kuat, perkataan-perkataan dorongan yang membawa mereka semangat untuk bangkit, tidak putus asa. Ya, karena itu kita harus berseru kepada Tuhan dengan bibir yang bersih. Selanjutnya cara menyeru nama Tuhan. Nah, ini adalah gambar mulut yang terbuka. Kita harus berseru kepada Tuhan dengan mulut yang terbuka. Ya, nama Tuhan, ya kayak saya, Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya. Di dalam Mazmur pasal 81 ayat 11, ya saya bacakan Mazmur pasal 81 ayat yang ke-11, baik. Tetapi ya, umatku tidak mendengarkan suara dan Israel tidak suka akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ya, jadi kita perlu membuka mulut kita lebar-lebar dan berseru kepada Tuhan. Kalau lagi marah, mau mengatakan perkataan yang kotor, emosi, nah itu mulut kita jangan buka. Tahan saja. Tapi waktu berseru kepada Tuhan, bukalah mulut kita lebar-lebar. Maka Roh Kudus akan bekerja. Anda yang marah mau mengatakan perkataan kotor, maka puji Tuhan, Anda akan ganti dengan perkataan nasihat. Ya, perkataan nasihat yang mendorong supaya orang-orang yang Anda nasihati bisa sadar dan bisa bangkit kembali. Lalu menyeru nama Tuhan, ini adalah dilakukan sepanjang hari dan seumur hidup kita. Jadi menyeru nama Tuhan tidak ada lulusnya. Tidak ada sertifikat kelulusan. Ya, kalau Anda kuliah ada ijazah, sertifikat kelulusan. Tapi kalau menyeru nama Tuhan tidak ada sertifikatnya. Ini sepanjang hari sampai seumur hidup kita. Seumur hidup kita, bahkan sampai kekekalan, kita tetap akan berseru kepada Tuhan kita. Ya, di dalam Mazmur pasal 88 ya ayat yang ke-10 ya. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ya, dalam Mazmur pasal 116 Mazmur 116 ya ayat yang kedua, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Lalu kita berseru kepada Tuhan juga secara bersama-sama. Ya, bisa Anda sendiri melakukannya, Anda juga bisa berseru bersama-sama ya. Anda bisa berseru bersama dengan saya sekarang juga ya. Misalnya, ayo kita berseru kepada Tuhan 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Anda sudah berseru kepada Tuhan secara bersama-sama. Ya, ini adalah contoh seorang yang berseru dengan berteriak. Saya bisa bersaksi ya, suatu hari saya bersama rekan-rekan diajak ke mendaki gunung, ya, lalu kami ya tidak sampai pada puncaknya ya, di tengah-tengah itu menghadap kepada udara yang terbuka, lalu kami bersama-sama berseru dengan suara yang lantang. Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kami tidak berdoa yang lain, kami berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Apa yang terjadi? Suasana hati kami penuh dengan sukacita. Semua pikiran-pikirannya mengganjal, semua pikiran kekacauan, kekhawatiran, kegalauan, semuanya saat itu diganti dengan nama Tuhan yang manis. Bahkan ada teman-teman kita yang saat itu belum kenal Tuhan, diajak aja menyeru nama Tuhan.
Yang sebelumnya kita juga sudah memperkenalkan nama Tuhan. Tapi waktu kita mengajak berseru kepada nama Tuhan, dia langsung turun, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Situasi apa saja, dan kapan saja. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, jika Anda mempraktekkan menyeru nama Tuhan, Anda akan melihat bahwa inilah jalan ajaib untuk menikmati kekayaan Tuhan. Bagi teman-teman saya yang lain juga banyak kesaksian dalam menyeru nama Tuhan. Ada seorang saudara bersaksi ya, saat dia naik kendaraan umum ya. Begitu dia melihat ke depan, ada kendaraan yang dia naikin itu akan menyalip ya. Dan waktu menyalip di depannya itu ada mobil lain yang kelihatan secara perhitungan secara kasat mata itu pasti terjadi tabrakan. Tapi saudara ini bersaksi di dalam kendaraan dia agak dengan suara keras ya. Ya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kendaraan yang dia tumpangi itu bisa lolos, bisa lolos dari maut. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ini adalah satu cara bagaimana kita menikmati Tuhan secara instan, yaitu waktu kita berseru kepada nama Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga penjelasan ini bisa menjadi bantuan kepada Anda, karena ini adalah dari firman Tuhan mengenai menyeru nama Tuhan, dan kita menyeru ini tidak sembarangan, tidak melanggar salah satu perintah di dalam hukum Taurat, justru kita menggenapinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, yang murni, mendapatkan diri Tuhan sendiri, dan segala kekayaan berkat Tuhan tercurah kepada kita semua. Ini Anda perlu praktekkan dimanapun Anda naik motor, berangkat kuliah, pulang dari kuliah, Anda sedang menuju kemana. Janganlah Anda sungkan, janganlah malu. Serulah nama Tuhan, dan Dia akan menjawab, Dia akan segera menyelamatkan Anda. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri pertemuan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan saat ini mengenai menyeru nama Tuhan. Terima kasih namamu boleh kami serukan di alam semesta ini. Dan namamu adalah nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Karena nama Tuhan Yesus adalah Allah sebagai keselamatan kami. Allah yang menyelamatkan kami sekarang juga, dimanapun saat kapanpun. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati saudara-saudara mahasiswa, dimanapun mereka berada, boleh mempraktekkan menyeru nama Tuhan dan menjadi berkat di dalam seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, tetap berkati perkuliahan mereka dan semua mata kuliah yang mereka tekuni bisa bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya.